Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya April. Saya dari Akademi Kebidanan Wijaya Usada, yaitu dari program studi Diploma 3 Kebidanan tingkat 3 dengan NIM 102211. Di sini saya akan membahas mengenai persalinan sungsang. Langsung saja kita bahas ya. Nah, untuk persalinan letak sungsang ini adalah persalinan dengan letak atau posisi bayi tidak normal, yaitu di mana bokong berada di bagian bawah atau di daerah pintu atas panggul. Nah, sedangkan kepala itu berada pada fundus uteri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada klasifikasi letak sungsang, di mana dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu adanya presentasi bokong murni atau yang biasa kita sebut dengan flank bridge, yaitu di mana bokong saja yang menjadi bagian depan. Nah, sedangkan kedua tungkai lurus ke atas. Kemudian selanjutnya yaitu ada presentasi bokong kaki atau biasa kita sebut dengan complete bridge, yaitu di mana pada presentasi ini teraba kaki di samping bokong. Nah, disebut letak bokong kaki sempurna atau tidak sempurna jika di samping bokong teraba kedua kaki atau hanya satu kaki saja. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada letak lutut atau presentasi lutut. Kemudian yang keempat ada letak kaki atau presentasi kaki yang biasa kita sebut dengan incomplete bridge presentation. Kemudian selanjutnya yaitu ada penyebab dari presentasi bokong atau letak sungsang, yaitu yang pertama yaitu adanya persalinan prematur atau belum cukup bulan. Kemudian selanjutnya ada tungkai yang ekstensi, kemudian adanya kehamilan kembar dan juga adanya polyhydramnion. Kemudian selanjutnya ada hidrosefalus atau kepala yang besar dan juga adanya placenta previa, yaitu di mana placenta menutupi jalan lahir, dan juga adanya panggul sempit dan juga multiparitas. Nah, untuk komplikasi yang kemungkinan dapat terjadi dari persalinan letak sungsang ini, yang pertama yaitu ada pada ibu, di mana ibu kemungkinan akan mengalami perdarahan, adanya robekan jalan lahir, kemudian adanya infeksi, kemudian adanya partus lama. Komplikasi yang mungkin terjadi pada bayi yaitu ada sianosis atau warna kulit kebiruan, kemudian adanya asfiksia, kemudian adanya trauma persalinan, dan juga adanya infeksi. Kemudian untuk penanganan presentasi bokong ini bisa dilakukan dengan persalinan pervaginam dan juga persalinan abdominal atau yaitu dengan melakukan SC. Nah, untuk persalinan pervaginam ini itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adanya persalinan spontan, yaitu persalinan yang terjadi sepenuhnya dengan tenaga ibu dan juga kontraksi uterus, di mana tanpa dilakukan tarikan ataupun manipulasi sedikit pun. Nah, jenis persalinan ini disebut dengan persalinan cara bridge. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adanya ekstraksi parsial, yaitu persalinan yang terjadi secara spontan namun sampai umbilikus, tetapi selanjutnya dilakukan ekstraksi. Nah, jadi janin lahir dengan kekuatan ibu, his, dan juga tenaga penolong. Nah, misalnya itu dengan cara klasik, Muller, dan juga Mauricio. Nah, kemudian cara klasik ini biasanya itu dilakukan jika dengan cara bridge bahu dan tangan tidak bisa lahir. Sedangkan untuk cara Muller ini dilakukan ketika sulit untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian untuk cara lopset sendiri itu dilakukan bila ada lengan bayi yang terjungkit di belakang kepala. Untuk cara Mauricio ini sendiri itu dilakukan jika kepala bayi sulit untuk dilahirkan. Nah, selanjutnya yaitu ada persalinan ekstraksi total, yaitu persalinan yang terjadi dengan cara seluruh tubuh janin itu diekstraksi oleh tenaga penolong persalinan, yaitu baik dokter maupun bidan. Nah, seperti persalinan menggunakan forceps ataupun vakum ekstraksi. Untuk prosedur pertolongan persalinan spontan ini pada presentasi bokong itu dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang tahap pertama yaitu bisa disebut dengan fase lambat, yaitu mulai lahirnya bokong sampai pusar atau skapula depan. Disebut fase lambat karena fase ini hanya untuk melahirkan bokong saja, yaitu bagian janin yang tidak berbahaya. Nah, untuk selanjutnya atau tahap kedua yaitu ada fase cepat, yaitu mulai dari lahirnya pusar sampai lahirnya mulut. Nah, disebut fase cepat karena pada fase ini kepala janin mulai masuk pintu atas panggul. Nah, sehingga kemungkinan tali pusat terjepit. Oleh karena itu, fase ini harus segera diselesaikan dan tali pusat segera dilonggarkan. Bila mulut sudah lahir, maka janin dapat bernapas lewat mulut. Nah, kemudian tahap yang ketiga atau fase lambat, yaitu mulai lahirnya mulut sampai seluruh kepala lahir. Nah, disebut fase lambat karena kepala akan keluar dari ruangan yang bertekanan tinggi ke dunia luar yang tekanannya lebih rendah. Nah, sehingga kepala harus dilahirkan secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya perdarahan. Nah, yaitu salah satunya perdarahan intrakranial. Kemudian selanjutnya yaitu cara membedakan presentasi ketika dilakukannya pemeriksaan dalam, yaitu apabila menemukan lubang kecil tanpa tulang, kemudian tidak ada hisapan dan juga terdapat mekonium, nah berarti itu adalah anus. Nah, kemudian apabila menemukan lubang, kemudian adanya hisapan atau menghisap, adanya lidah prosesus zigomatikus, nah maka itu berarti mulut.
Nah, selanjutnya apabila menemukan tumit adanya sudut 90 derajat dengan jari-jari rata, nah itu bisa disebut dengan kaki. Nah, apabila menemukan jari-jari panjang terus tidak rata dan tidak terdapat sudut, nah maka itu berarti tangan. Nah, yang terakhir yaitu apabila teraba patella dan poplitea, maka itu termasuk dengan lutut. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.